Waalaikumsalam. Monggo. Pak Yudi. Iya. Masya Allah, nih cakep ya. Siap. Ini aromanya nih loh, khas banget ya. Iya. Pak, ini warna hitamnya dari apa? Kluwek ya? Kluwek, iya. Oh, cakep ya. Jadi bahan dasarnya dari kluwek. Itu Perasaan ada satu lagi, bukan yang pertama di sana satu Pak, Gajah Mada bukan? iya, ini cabang dari Gajah Mada. Jadi yang sini nantinya kedepannya juga mungkin pindah ke sini. Oh, jadi ini cabang keduanya. Iya. Masya Allah, ini Iya. berkembang terus ini. Berkembang, amin. Pak, sebenarnya ciri khasnya apa sih kalau nasi pindang ini sebenarnya kan kalau asli Kudusnya sana kan tidak menggunakan daging sapi ya? Iya, ya itu yang kalau di Kudus itu menggunakan daging kerbau atau ayam. Kerbau atau ayam ya? Itu karena apa? Di Kudus juga ada peninggalan tradisi Benar. Hindu ya. Jadi nggak perlu sapi itu disakralkan sapi ya? disakralkan. Benar. Orang mau jarang untuk makan daging sapi. Iya. Di sini Ganti. kita pakai Sapi ya? pakai sapi. Kan kalau yang saya dengar Bapak udah dari 1987-an. Iya. Ini siapa, Pak Yudi dulu apa bapaknya Pak Yudi? Kita dulu. Kalau yang 87 itu dari kita. Kalau Oke. Bapak kan udah Berapa iya, sebelumnya kita lagi? tahun 60-an ya. Pak, jadi aku nyuwun portion satu ya. Porsinya yang kecil jadi alasan nasi pindang ini tepat untuk sarapan. Dan sebagai ciri khas makan di tanah Jawa, ada banyak lauk pendampingnya. Wow, ada babat, iso atau usus sapi, paru, koyor, limpa, otak goreng, telur pindang, dan tempe perkedel. Ini dia nasi pindang Kudus. Ini cakep banget ya kuahnya. Warnanya agak gelap, ini dia menggunakan kluwek ya. Kluwek terus masih agak bening karena santannya tipis ya, santan encer ya. Tapi ini gurih banget, enak banget ya. Terus ini khasnya ini ada daun melinjo. Nih. Wah. Bisa dibilang nasi pindang ini perpaduan antara cita rasa rawon, soto, dan sayur asem. Penggunaan kluwek mirip dengan rawon. Kesegaran kaldu dan bumbunya serupa dengan soto, dan daun melinjonya memberikan aroma dan rasa manis layaknya sayur asem. Oh. Jadi memang sebenarnya nasi pindang ini dulunya awalnya itu sebenarnya untuk sarapan, namun sekarang seiring perkembangan jadi orang pengen nikmatin sampai malam. Jadi ini dibuka dari pagi jam 6 sampai jam 10 malam. Silakan pilih karena ini memang kualitasnya enak banget ya. Maksudnya kualitas kuahnya itu tidak, kalau di lidah penuh itu tidak begitu ini ya. Kalau ngomong santannya encer banget, jadi ringan. Terus khasnya ini dia pakai apa ya? Khasnya tuh pakai bawang putih tapi yang tunggal gitu loh, yang satu lah. Itu mahal banget itu. Katanya tuh itu sebagai salah satu rahasianya yang bikin ini jadi mumtaz ya. Nasi pindang Kudus aslinya menggunakan daging kerbau yang cenderung lebih alot dan berlemak, sehingga kuahnya cenderung keruh. Sedangkan nasi pindang Gajah Mada, kuahnya lebih ringan dan jernih karena menggunakan daging tanpa lemak. Ini dagingnya empuk banget ya, Masya Allah. Ini lembut banget. Ini kayaknya ada mix miri ya, ada kemirinya, terus ada beberapa item bumbu lainnya yang bikin jadi enak banget. Ini Masya Allah nih. Ini kalau untuk sarapan nanggung ya, porsinya nanggung. Mau bener kayak Pak Yudi tadi bilang, mau nambah kekenyangan tapi nggak nambah kurang ya. Ini mumtaz. Nah ini saya mau pakai telur pindangnya. Beno tuh sukanya kalau berkuah begini agak sedikit asam, kita tambah jeruk aja. Ini dia. Pas banget ya, enak banget ini. Daun melinjo ini memang ikonnya nasi pindang. Daun melinjo dimasukkan terakhir saat kuah nasi pindang akan jadi. Beberapa pelanggan malah meminta daun melinjo dimasukkan ke dalam kuah hanya beberapa saat belum disajikan.
Ini saya rada ragu gimana gitu ya. Karena porsinya nih bukan porsi saya banget. Jadi porsinya nih nanggung, enak. Wah, bahaya kan? Sayang gitu loh. Memasuki waktu makan siang, matahari semakin terik di Semarang. Saya beranjak ke Jalan Hariloka di bagian barat Semarang. Di sini saya mencari mangut manyung bufat yang legendaris sejak tahun 1969. Tentu saja saya mengincar menu andalannya, kepala manyung. Itu sih, Mbak. Oh iya? Mangut manyung itu sebelah mana ya? Sana. Hah? Sana. Oh, sono. Ada mobil-mobilnya Yang ya. bufat itu ya? Iya, Pak. Oh iya, makasih, Pak. Oh iya. Wih, mantap ini yo. Mas Benu. Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Makin rame aja ya. Ya, alhamdulillah. Mas, tapi ngomong-ngomong kan kepala manyung bufat ini kan udah cukup lama ya. Ya, Sebenarnya awalnya siapa sih yang ini? awalnya ibu saya Bufat. itu ya. Ini warung kepala manyung bufat kan berdiri sejak tahun 69 ya kurang lebih ya. 69. Saya belum lahir. Iya. Jadi terus kemudian untuk kepala ikan manyung ini mulai orang kenal tuh sekitar tahun 90-an lah ini. 90-an ya? Ya, sampai sekarang. Nah, tapi ngomong-ngomong soal manyung ya, mangut manyung itu biasanya kan manyung itu ikan-ikan laut ya kan? Ikan laut. Ikan laut yang kalau belum bilang sih amisnya tuh mau kebangetan. Iya. Nah, itu triknya gimana tuh, Mas? Jadi untuk menghilangkan amis ini ikannya diasap. Jadi proses Diasap. asap dulu. Diasap dulu. Cuman kita nggak asap sendiri. Kita ada Ada pemasok ya? ada pemasoknya ngasap. Repot ngasap. Waduh, nggak keburu. Iya. Ikan manyung umumnya diasinkan, kemudian disebut jambal roti. Tapi di Semarang, manyung lebih banyak diasapkan. Ikan ini cukup sulit ditemukan di pasaran, karena kebanyakan sudah dipasok untuk industri pengasapan. Bahan-bahan untuk membuat mangut adalah lengkuas, kencur, petai, gula merah, daun jeruk, daun salam, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Semua bumbu dihaluskan sebelum dimasak. Setelah bumbu siap, panaskan minyak goreng, masukkan bumbu halus, tumis hingga wangi. Lalu tuangkan santan, masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Terakhir, masukkan potongan cabai rawit, petai, garam, dan penyedap. Wow, ini dia nih, ini. Wah, kalau ke Semarang kalau nggak nyobain ini, wah, pokoknya bakal gagal maning. Ini. Ini salah satu yang cukup besar ya. Biasanya kata si Mas Teguh tadi ya, ada ukurannya sampai beratnya sampai 4 kilo. Ini mungkin sekitar 1 kiloan ya. Ini setengah kilo aja. Tapi cakep banget ini. Kita cobain dulu ya dagingnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian kepala tapi, wow, agak repot. Ini bagian pipinya nih yang bikin dagingnya. Waduh, ini lihat nih masih merah ya. Jadi makannya jangan jaim ya. Kalau pakai sendok ya agak ribet deh. Mending pakai tangan. Wah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Harus pakai nasi nih. Ketika masuk ke mulut, yang terdapat di lidah pertama itu pedas 1, 2 aroma asapnya. Jadi memang kepala manyung ini memang diasepin ya. Mangut ini sebenarnya gulai dengan kuah encer. Aroma amonia dari ikan asapnya sangat tipis food lover. Kuahnya yang pedas gurih menutup sebagian besar aroma asap. Awalnya mangut menggunakan ikan pari asap atau ikan pe dan daging ikan manyung. Tapi karena dulu sentra pengasapan di kawasan Hariloka, Bufat berkreasi juga dengan kepala manyungnya. Lalu mangut manyung semakin populer saat menang juara 1 dalam lomba kuliner Semarang tahun 2009. Maafkan, ini memang pedas banget. Ini dagingnya saking tebelnya itu ya. Mengunyah potongan-potongannya aja. Memang empuk banget sih, dagingnya empuk banget ya. Butuh waktu. Kalau belum bilang ini mangut di Semarang ini memang santannya kok agak tipis ya. Beda dengan santan yang di beberapa wilayah seperti kayak di Jogja. Jogja ada mangut menggunakan ikan air tawar, misalnya kayak lele.
Di sana kalau di lidah penuh yang di sana tuh santannya lebih tebal. Gurih banget di sana. Pedasnya bisa di setel ya, tinggal nambah sambal. Kita mix pakai ini ya. Setengah apa ini? Setengah. Pakai daun paya. Pak, gimana Pak? Mantap ya? Mantap ya? Nih, Cuman satu-satunya di Semarang. satu-satunya Pak ya? Masya Allah, pedesnya ya, pas banget ya. Siang-siang gobios gitu. Siap keringetan. Iya, siap keringetan. Jadi kemarin tuh bawa anduk ya, jangan lupa. Aduh. Tuh di sini ada beberapa versi sebenarnya, tapi semuanya ikan laut. Ada manyung, ada 9, 10, enggak. Ini 9 ini kayak gini nih. Dagingnya lebih tebal. 9 tuh ikan laut mirip-mirip ini, mirip lele. Jadi ada kumisnya gitu. Kita ambil aja dagingnya sedikit. Ini dia. Wow. Cakep nih, lebih warna dagingnya karena 9-nya lebih putih ya. Kalau si mangut manyung ini dia merah dagingnya. Bismillah. Nah, sekarang Benul lagi mau nyari es gempol pleret. Kalau dulunya katanya di Pasar Johar, tapi udah pindah ke kawasan Gambiran. Ini depan Gambiran. Es gempol pleret termasuk makanan khas Semarang yang hampir punah. Di Semarang hanya ada sekitar 7 penjajah es gempol pleret. Sayang sekali ya, padahal minuman ini masih digemari seperti pelanggan asal Purwokerto ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini santannya tipis, tapi waduh gurih banget ya, mantap ya. Wow. Oh, lagi panas-panas gini nih pas banget ya. Kita cobain ininya, gempolnya. Ini pakai gula apa ya? Pakai gula putih, jadi udah dibubuk gitu ya. Mantap nih, seger banget ya. Kalau gempolnya sih teksturnya masih berasa. Ya berasa makan nasi gitu, bikin kenyang ya. Baik, kalau si pleretnya ini udah gini ya, tipis gitu ya, kayak lembaran gitu. Kenyal. Sedap ini, mumtaz. Tapi jangan kemana-mana, habis ini Benul mau rawon bin keliling-keliling lagi, nyari yang mantap-mantap yang ada di sini ya kan. Mumtaz.